Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita sedang ada di sebuah toilet umum, seringkali kita bisa mendapati sebuah tempelan kertas yang berisi bagan warna dehidrasi atau tabel yang menunjukkan apakah kita sedang dehidrasi atau tidak. Ya, jadi ada banyak warna di situ, ada sekitar 6 sampai 8 warna yang ditunjukkan. Kemudian ada keterangan dalam kondisi aman, terhidrasi atau dehidrasi ringan, dehidrasi parah, dan sebagainya. Ada petunjuk juga jika kondisi aman, kita dihimbau untuk terus punya perilaku hidup dengan minum air yang cukup. Jika ada dehidrasi ringan, kita dihimbau untuk apa dan sebagainya. Itu fungsi tabel yang ada di toilet umum, sehingga para pengguna itu bisa mengerti ketika dia buang air kecil itu, dia tubuhnya sudah cukup kandungan airnya yang dikonsumsi atau mengalami kekurangan atau dehidrasi. Ya, itu di toilet umum. Artinya air kencing saja, air urin saja itu menjadi penting untuk dikontrol, untuk dijadikan sebagai informasi apakah tubuh kita dalam kondisi baik atau tidak. Nah, apalagi jika kita bicara soal iman, diri kita, apakah pembiaran itu menjadi bagian hidup kita atau justru kita terus harus menguji diri, menguji kehidupan kita, apakah ada sesuatu yang harus kita tata ulang, kita bangun ulang, dan seterusnya. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 5 yang demikian. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Sudah jelas sekali bahwa ayat ini mengajak kita untuk terus menguji diri, apakah kondisi iman kita dalam keadaan baik atau kurang baik, atau terganggu, atau bisa disamakan dengan kondisi tubuh yang dehidrasi. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan bahwa hidup orang percaya itu tidak hanya memahami bahwa hidupnya bergantung pada Tuhan Sang Juru Selamat, Tuhan Sang Sumber Berkat, pertolonganku dan sebagainya, tapi tidak bisa memahami sampai batasan, sampai titik di mana Tuhan sebagai sumber kekuatan yang membuat kita bisa berhadapan dengan situasi hidup yang dinamis, sehingga kita bisa dikatakan tahan uji ketika berjumpa dengan situasi yang terus berubah. Paling tidak, pemahaman kita tentang siapa Tuhan itu mempengaruhi tata hidup kita. Bagaimana kita mempunyai tata sembah kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana kita mempunyai tata hidup berikutnya. Kalau kita hanya memahami Yesus sebagai sumber berkat, maka hidup kita, doa kita itu hanya berorientasi kebergantungan itu karena dia sumber berkat dan kita akan diberkati. Itu menjadi sesuatu yang harus kita kritisi. Tuhan itu bukan kita jadikan kontributor untuk memberkati kita berlimpah, tetapi memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang semestinya kita sembah sebagaimana mestinya. Hari ini kita ingatkan, menyembah Tuhan itu karena kita memang terus mengoreksi diri, menguji diri. Apakah iman kita dalam kondisi yang baik, berrelasi dengan Tuhan secara baik, secara utuh, atau ada hal yang keliru. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, iman kita harus kita pertahankan. Kita koreksi apakah itu tergerus oleh situasi hidup yang menawarkan hal-hal yang menarik untuk kita meninggalkan iman kita, atau kita tetap bertahan. Kita akan banyak berjumpa dengan persoalan, dengan situasi yang membuat iman kita bisa tidak utuh pada Tuhan, bahkan bias, bahkan kita tinggalkan itu. Ketika tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan membuat kita meninggalkan iman kita. Tidak bisa orang percaya ketika meninggalkan imannya
membela diri bahwa itu pilihan yang tepat, itu tidak ada pilihan lain dan sebagainya. Itu hanya apologet yang menurut dia benar, tapi itu salah. Yang kedua, dengan kita beriman pada Tuhan, maka ada banyak persoalan, banyak salib yang akan kita tanggung. Apakah membuat kita takut? Tentunya tidak. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus yang ada dalam hati diri kita, hidup kita. Jika ada kekhawatiran, ketakutan karena kita orang beriman, koreksi itu. Kenapa kita takut? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita tidak nyaman sebagainya? Kenapa kita gagal sebagainya? Ada Tuhan yang akan menguatkan dan menolong kita. Menguji diri adalah memahami apakah Tuhan itu kita rasakan dalam hidup kita, atau justru yang dominan adalah perasaan diri kita yang diliputi banyak persoalan dan banyak tawaran godaan yang akan memikat kita. Menguji diri adalah bagaimana merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dalam setiap situasi hidup yang kita alami. Sehingga tidak ada iman yang dehidrasi. Yang ada adalah iman yang terus kokoh, iman yang murni, iman yang jernih untuk terus mengupayakan hidup yang berserah kepada Tuhan. Menguji diri menjadi bagian penting dalam kita menghayati, merayakan masa Advent dalam penantian kita kepada rancangan Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kiranya Tuhan terus menolong kami dalam rangka untuk mengoreksi setiap hati, iman kami, hidup kami, sehingga apa yang kami putuskan, apa kami pikirkan dan kami perjuangkan itu hanya berdasarkan kepada sabda Allah, dan kami sungguh rindu untuk mempunyai tata hidup yang terus berorientasi untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.